siap ya. 3, 2, 1. Selamat malam sama Bapak Pendeta. Syukur, terima kasih kita boleh ketemu di sini. Waktu ya memang ini hari yang diangkatannya, Ascension of Jesus. Satu hal yang saya tidak mau lupa itu perintah agung dari Tuhan Yesus sebelum dia diangkat. Jadi Matius pasal 28, 18-20, di sana Yesus berkata, all power, all authority is given to me. Go ye therefore and preach the gospel. Tuhan Yesus berkata, semua kuasa dan otoritas di surga dan bumi sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan otoritas itu dia berikan kepada gereja. Nah, karena waktu itu mungkin ada beberapa 500 orang keluarga, anak-anak, kaum muda-mudi, semua ada, semua campur. Tetapi mereka mengerti perintah agung itu dan mereka lakukan. Setelah 10 hari puasa doa, hari Pentakosta, mereka dapat hari 50 itu. Sekarang 40, 50 Pentakosta. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dari situ terjadi satu meledak yang cukup besar, itu dampak seluruh dunia. Kenapa bisa dampak sampai seperti itu? Karena mereka mengikut Yesus itu, ikut Yesus, mereka lihat banyak mujizat, dan Yesus juga berikan kepada murid-murid otoritas untuk usir setan, sembuhkan orang, itu semua. Tetapi setelah Roh Kudus masuk dalam hidupnya, itu menjadi lebih hebat, dan mereka banyak doa, banyak puasa, mereka bersekutu bersama, mereka selalu khotbah tentang Injil Kerajaan, mereka kerjasama dalam kesiksaan, masalah pun mereka mereka bersekutu, dan banyak mujizat terjadi. Kita harus jangan lupa Tuhan Yesus bilang semua otoritas di surga dan bumi. Dan itu sudah berikan kepada gereja. Masalah gereja, kita tidak mengerti atau tidak terima atau tidak percaya. Jadi, kalau otoritas ini bukan hanya di pikiran, tetapi kalau sudah masuk di dalam roh kita akan bangkit dengan kuasa Tuhan. Yesus bilang di Yohanes pasal 10, ayat 10, dia bilang penipu yang iblis itu datang untuk binasa, untuk tipu kita, untuk curi dan binasa. Tapi Yesus datang untuk kasih kita hidup yang kekal. Kalau bahasa Inggris, life and life abundant. Jadi, otoritas tidak ada di tangan iblis, kecuali kita percaya. Kecuali kita ditipu oleh iblis, atau ada pengajaran yang sesat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua otoritas di surga dan langit dan bumi sudah diberikan. Hanya kita percaya dan mulai lakukan, bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, karakter Roh Kudus, sifat Tuhan.
dan Tuhan akan pakai kita. Markus pasal 16 ayat 16-17, ini tanda-tanda orang yang percaya, bukan tanda-tanda penginjil atau bishop atau reverend. Itu tanda-tanda orang yang percaya. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang takut, otoritas ini tidak akan bekerja. Apalagi di Perjanjian Baru kita belajar, kita baik Allah, Roh Kudus di dalam. Tuhan yang cipta dunia ini ada di dalam. Dan kita orang yang pilih, orang yang kudus. Kalau tidak kudus, pasti mati. Roh Kudus tidak boleh masuk, pasti mati. Karena darah Yesus 24 jam, Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus bisa tinggal di sini. Dan itu tidak tergantung hanya hamba Tuhan atau untuk hamba Tuhan saja, bukan. Semua umat yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Jadi ini bait Allah. Kita imamat rajani, semua gembala, anggota semua. Di keluarga ada bapak mama, terus ada anak-anak. Sama juga di gereja ada gembala, ada penatua, tetapi anak-anak selalu tidak anak-anak. Dia jadi dewasa dan dia lakukan lebih hebat dari papa mama. Itu yang Tuhan punya kerinduan. Tetapi jodoh saya ini, how to handle our new season. Bagaimana kita bisa menghandle musim yang baru yang kita hadapi sekarang. Karena memang ini buat kita terkejut, terperanjat. Tidak banyak nabi yang kasih nubuatan tentang COVID-19. Hanya 1-2 mungkin. Nubuatan ini datang dari luar gereja juga. Jadi dari dalam gereja, di luar gereja. Tetapi banyak orang tidak tahu. Saya membaca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu itu waktu Kairos. Jadi kita harus tahu dalam segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ada waktunya, ada masanya. Dan ini satu waktu yang kita harus waspada dan harus untuk dengar suara Tuhan, firman Tuhan. Tuhan penuh dengan musim. Di Perjanjian Lama itu musim lain. Tidak boleh memuji Tuhan seperti ini, harus datang ke tempat bait Allah, harus bawa domba, potong domba. Setelah Yesus bangkit, itu order lain, musim lain. Yesus tinggal di dalam kita. Dan juga dunia ini ada banyak musim. Kalau pergi Eropa atau ada Australia atau apa, ada 4 macam musim. Ada musim panas, summer, autumn atau fall itu gugur. Terus ada winter itu dingin, musim dingin. Terus ada spring juga tuh musim semi. Jadi ada beberapa musim. Tuhan itu penuh dengan musim. Tahun yang lalu terakhir Desember, Oktober gitu, saya pergi ke Eropa. Kita ada satu tempat pusat misi di Estonia. Estonia, Latvia itu tempat Rusia punya itu dulu Rusia. Kita punya misionari di situ. Nah, di sana musim lain, ada salju minus 10. Kita dari Asia ini Singapura, Indonesia semua
dia punya musim itu Celsius itu antara 25 sampai 35 gitu. Dan kita pakai baju ini. Misalnya kalau saya bilang, kenapa saya tukar baju? Saya harus pakai baju ini. Saya tidak mau, wah banyak baju. Pokoknya saya mau pakai apa yang saya suka. Jadi saya mau ke Eropa, pergi ke Estonia walaupun minus 10 salju, pokoknya saya mau pakai ini. Kalau saya seperti itu, pakai ini, seperti ini, mati saya. Jadi karena saya tahu musim itu lain dari sini, saya harus tutup kepala, tutup leher, ini telinga, baju tebal, beberapa kaki semua. Saya harus pakai, kalau enggak, saya sakit, pasti. Jadi saya boleh ngerti musim yang mana saya ada. Dan saya boleh tukar baju sesuai dengan musim itu. Oleh karena itu kita juga mau tahu musim yang mana kita ada sekarang. Kita harus siap. Karena setiap musim ada sesuatu yang terjadi. Setiap musim yang kita hadapi, 3 hal akan terjadi. 3 things will happen. Number 1, there will be change. Number 2, there will be new challenges. Number 3, why these new challenges? To make us champion more than conquerors. Setiap musim yang kita hadapi, 3 hal akan terjadi. 1, pasti ada perubahan. Mau nggak mau ada perubahan. Harus siap. Kedua, pasti ada tantangan yang baru. Dan kita harus siap. Dan tantangan itu semua untuk apa? Tuhan pakai. Kalau itu tantangan yang buruk, itu bukan dari Tuhan. Tetapi apapun penyakit atau masalah keuangan atau seperti apa yang kita pandemik itu COVID-19, apapun kita hadapi, Tuhan mau pakai itu untuk menguatkan kita supaya kita siap untuk musim itu dan masa depan. Supaya ketiga itu, supaya kita jadi champion, more than conqueror. Itu. Jadi ini dalam setiap musim yang kita masuk, Tuhan selalu mau bicara. Jadi kita harus peka, mau dengar suara Tuhan. Tapi dalam musim yang baru yang kita hadapi, misalnya seperti orang Israel, waktu masuk, mereka kan dapat janji Tuhan mau bawa mereka dari Mesir ke tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu. Tetapi waktu di padang gurun, mereka hadapi banyak kesulitan. Mereka tidak pegang janji itu. Mereka lihat keadaan, mereka ngomel. Jadi akhirnya janji yang sudah berikan kepada mereka tidak terjadi dalam hidup mereka. Semua mati. Hanya mereka punya anak-anak dan Yosua dan Kaleb. Yosua yang Kaleb kenapa boleh masuk? Karena mereka mengerti karakter Tuhan dan mereka tidak ngomel, tapi mereka bertumbuh dalam padang gurun. Imannya jadi kuat. Jadi Tuhan punya maksud dalam segala situasi musim yang kita lewat atau hadapi. Jadi ada 2 hal, ya itu yang boleh terjadi. 1, kita belajar dari musim yang baru dan kita bertumbuh. Ada juga banyak orang ngomel, tidak mengerti kenapa ini semua terjadi. Mereka punya pikiran, kapan ini selesai, kapan ini selesai. Mereka seperti orang duniawi. Saya punya bisnis, saya punya uang, saya punya ini, saya punya itu. Tapi mereka tidak mau mengerti dan belajar dari segala musim yang baru mereka hadapi, apa maksud Tuhan.
Tuhan selalu ada firman-Nya, pesannya untuk segala situasi yang apakah itu masalah keluarga, pernikahan, masalah anak, masalah keuangan, masalah negara, politik, atau apa seperti penyakit yang kita hadapi sekarang. Bagaimana kita bisa mengatasi. Jadi segala musim yang kita hadapi, kita harus siap untuk berubah. Saya mau ambil satu contoh. Contoh itu Petrus. Petrus dulu tangkap ikan, orangnya tangkap ikan. Setelah Yesus panggil dia udah masuk musimnya. Hari yang kita lahir baru, benih dari kerajaan Tuhan sudah ditanam dalam roh. Tetapi banyak orang setelah lahir baru, mereka punya pikiran semua pola tradisi. Pokoknya minggu pergi ke gereja kasih perpuluhan, itu aja cukup. Lain cuma Senin sampai Sabtu saya punya kehendak terjadi. Bukan kehendakmu, kerajaanmu. Tapi Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Apa berarti kerajaan Tuhan? Kehendak Tuhan. Ikut karakter Tuhan. Apa panggilan saya? Misalnya kalau saya bangun satu robot ya. Kalau Inggris robot ya. Saya punya maksudnya untuk apa saya memakai robot. Nah, kalau mesin ini ikut pikiran-pikiran sendiri, saya anjurkan bangun lagi, buat lagi. Manusia ini bukan robot. Tuhan kasih free will of choice, supaya kita boleh ambil keputusan mau nggak mau. Kenapa? Kalau kita robot, nggak ada kasih, tidak ada hubungan. Tetapi kalau Tuhan kasih free will of choice, di sana muncul kasih, cinta kasih. Tetapi masalahnya kalau manusia tidak ambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, habislah. Begitulah Tuhan bicara sama Adam dan Hawa. Begitu kau tidak taat dan ambil buah dari pohon itu, semua berkat hilang. Jadi berkat dari kutub, kesehatan dari penyakit, kehidupan kekal jadi kematian. Tetapi Tuhan itu begitu mengasihi kita, dia jadi domba untuk kita. Dan dia jadi manusia. Karena tujuan Tuhan bukan untuk binasa. Untuk bangun manusia serupa dengan dia dan transfer dia punya hikmat, karakter, dan supaya ada satu hubungan sama satu umat yang dia bangun. Dan itu tujuan Tuhan. Itu kita harus tahu. Kalau Petrus itu, dia tidak harap, mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang yang tangkap ikan menjadi rasul. Khotbah pertama 3.000 orang terima Yesus. Dia bangkitkan orang yang lumpuh untuk 40 hari dari lahir. Dia tidak pikir pun, tidak masuk akal sama sekali. Begitu dia panggil di Tuhan Yesus, benih itu mulai bertumbuh. Tetapi banyak orang Kristen setelah lahir baru, benih kerajaan sudah masuk, sudah lahir baru dalam kerajaan Tuhan. Sekarang sudah masuk keluarga Tuhan. Dan kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Tetapi kita tidak mau tahu kehendak Tuhan. Dan iblis itu menipu kita. Kau bukan dipanggil, kau part-timer, kau pengusaha, bukan full-timer, bukan hamba Tuhan. Jadi hamba tanah. Bapak dan Ibu, darah yang Tuhan beli sama. Untuk hamba Tuhan sama, bukan
untuk anggota campur air. Tidak. Tubuh yang sama. Roh Kudus sama juga. Roh Kudus Anda, Roh Kudus Amos, sama. Ini bukan nabi yang besar. Bukan. Dalam hidup kita ada nabi yang tertua, itu Roh Kudus. Dan nabi itu ada dalam. Waktu Roh Kudus masuk kita, dia masuk dengan sifat ilahi dan kuasa ilahi. Sifat ilahi apa? 9 buah. Kuasa ilahi apa? 9 karunia. Tetapi banyak orang kasih pengajaran, ada 1 atau 2, oh kau bukan dipanggil. Aduh, gereja, arti gereja dari Greka, eklesia itu orang yang dipanggil. Dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Kerajaan. Kita semua satu tubuh. Semua punya panggilan. Apakah dia pengusaha? Pengusaha juga ada panggil jadi nabi, penginjil, atau karunia-karunia lain. Kita boleh shock ya, ketemu sama Tuhan, dan Tuhan bilang, oke, apa yang kau sudah lakukan? Oh sorry, saya belum dipanggil, belum dapat panggilan. Saya pengusaha, saya bukan full timer. Saya hari Minggu aja kasih perpuluhan. Habislah. No reward, tidak ada upah. Jadi pembantu rumah Amos. Kita tinggal di dunia ini seperti rumah sewa. Orang yang tinggal di rumah sewa, dia tidak bangun apapun. Dia simpan uang untuk rumah yang dia punya. Nah, itu dia belanja banyak. Rumah itu di surga, rumah kekal. Tetapi kita dicipta oleh Tuhan Yesus dan sudah beli dengan darahnya, supaya kita mengerti panggilan Tuhan, karunia-karunia, tanggung jawab kita, dan ikut. Petrus, waktu dia lewat ikut Yesus, setelah dia sudah masuk musim yang baru, dia menghadapi banyak tantangan, banyak perubahan. Saya bilang seperti kalau kita masuk musim yang baru, kita ada new challenges, tantangan yang baru, dan kita harus hadapi dan kita harus bisa lewat, bisa bertumbuh dalamnya. Satu, dia punya iman diuji. Yesus jalan atas air, panggil dia. Dia sebagai fisherman, belum pernah pikir, tidak masuk akal sama sekali. Sekarang setelah ikut Yesus, benih kerajaan sudah mulai bertumbuh dalam hidupnya. Dan dia belajar. Dia punya iman diuji. Nomor 2, dia punya rendah hati diuji karena semua mau jadi menteri. Yesus jadi raja, dia mau menteri. Yesus bilang, kalau kau mau jadi pemimpin dalam kerajaan Tuhan, kau harus rendah hati. Dia ambil kain, cuci kaki semua. Jadi dia punya rendah hati pun di testing, diuji. 3, dia punya tradisi. Sebagai orang Yahudi, mereka tidak bicara sama orang Samaria semua. Tetapi Yesus waktu masuk, dia cari perempuan itu yang ditolak oleh masyarakat. Dia sharing Injil kepada dia. Tetapi Petrus dan teman-teman semua cari nasi padang Samaria. Tidak peka. Ikut tradisi. Jadi pikiran kita harus ada pembaruan. Harus seperti Roma pasal 12. Tapi pikiran harus membarui. Dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, baru ada transformasi yang besar. Dalam musim ini, di mana Petrus bertumbuh dalam Tuhan, dia buat salah juga. Dia bilang sama Yesus, Yesus, kalau semua lepas engkau, saya tidak akan lari.
Saya siap untuk pergi penjara. Saya siap untuk mati untuk. Yesus bilang, kau akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok. Yang betul itu terjadi. Waktu itu terjadi, dia rasa tertolak. Dan dia merasa dia tidak siap. Dia tidak kuat untuk ikut Yesus. Banyak kesalahan. Dia kembali tangkap ikan. Tetapi Yesus setelah bangkit dengan penuh kasih, dia cari Petrus. Siapkan sarapan untuk dia. Buat satu mujizat supaya dapat ikan. Dan berkata sama Petrus, apakah kau mengasihi saya? Maksud Tuhan apa? Hubungan kita tidak dasar dari hukuman semua. Rules or regulation, do's or don'ts. Bukan ikut hukum. Hubungan kita itu harus dasar dengan cinta kasih. Jadi kalau kau mengasihi saya, hayo, bangkit. Tidak ada orang sempurna. Kalau kita jalan dalam roh, kita tidak akan jatuh. Apa artinya? Kadang-kadang kita ada banyak kelemahan. Kita pikir, saya mau koreksi ini, baru Yesus terima. Bukan itu. Walk in the Spirit. Jalan dalam roh. Berarti ikut roh. Menyembah Tuhan. Salah nggak salah, apapun kelemahan kita, ikut firman Tuhan, ikut Tuhan terus. Jangan kasih iblis, kasih guilty atau menuduh kita. Seperti kalau dingin, ada tempat api, kalau you dekat api, panas, dapat panas. Kalau you keluar dari api, dingin, sama juga. Kalau walk in the Spirit, kalau kita terus menyembah Tuhan, terus cari firman, walaupun kita ada kelemahan, dan jatuh bangun dalam sesuatu hal atau 2 hal atau apa, tapi kita rindu mau keluar dari situ, kita coba, tidak bisa, tapi terus kita try, tapi jangan feel condemned, terus ikut, terus konsentrasi, jalan dalam roh, dengan Roh Kudus, firman Tuhan. Nanti api itu akan hapus kita. Satu tukang ikan itu, tangkap ikan itu, jadi rasul. Satu polisi ini jadi nabi. Semua itu karena Tuhan. Saya tidak sangka akan jadi hamba Tuhan. Saya pikir itu bukan panggilan saya. Saya mau jadi polisi atau lawyer, pengacara. Tapi lebih dekat sama Tuhan, lebih mengerti panggilan Tuhan. Sama juga semua kita ini. Jadi kita harus tahu dalam COVID ini, banyak orang ada banyak pertanyaan. Satu hal kita harus tahu, Yakobus pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari saya baca. Yakobus pasal 1 16-17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan itu murni, penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa. Dia sumber kasih, sumber kuasa, sumber hikmat. Itu harus tahu. Orang bilang, oh kenapa Tuhan izinkan COVID? Tapi kalau Tuhan izinkan banyak uang kepadamu, tidak tanya ya, kenapa Tuhan izinkan jutaan US dollar kepada saya? Tidak. Hal yang buruk baru ada pertanyaan. Bapak dan Ibu, itu kalau saya sebagai ayah sama anak-anak saya, dalam hati saya tidak ada satu yang musuh mau hancurkan anak saya, mau binasakan
anak saya mau kasih patah dia punya kaki supaya dia kasih penyakit COVID supaya dia bertobat. Tidak ada dalam hati saya. Dalam hati saya mereka bertumbuh. Ya, kadang-kadang kasih nasihat, koreksi waktu kecil. Semua itu untuk apa? Supaya mereka diberkati. Apalagi Allah Bapa yang datang di dunia sebagai pencipta jadi cipta. Waduh. Apalagi kita mau. Kenapa mau bilang, oh Tuhan izinkan? Jangan. Tuhan pakai situasi ini. Matius 24 ayat 7, Yesus sudah kasih nubuatan. Akhir zaman, penyakit, kelaparan, ini semua bencana atau wabah atau sampar, semua kelaparan, tsunami, ini semua akan terjadi. Nah, karena Yesus boleh lihat hal yang jauh, itu tidak berarti dia yang izinkan. Tidak. Ini semua terjadi seperti satu bencana atau satu ember. Ya. Air penuh, dia jatuh kan. Sama juga. Dosa penuh, waktu jatuh jadi murka Allah. Apa yang kau tanam, itu yang kau. Ini semua dosa-dosa manusia. Sampai begitu. Sampai iblis menyerang keluarga. Laki perempuan sekarang Adam and Steve. Sudah jadi peraturan di Amerika, di mana-mana Eropa. Di airport saya memasuk satu toilet ya, boy toilet. Ada satu laki dan satu perempuan juga masuk. Dan perempuan itu pakai seperti laki, suara perempuan, rambut panjang, wajah semua perempuan. Tapi dia bilang dia laki, dia masuk. Wah, saya malu. Saya cari toilet lain. Saya, nggak bisa terima itu. Ya, dunia sudah seperti itu. Di Amerika, dia mau hapuskan Alkitab karena diskriminasi homoseksual. Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana yang damai, sejahtera, dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah karakter Tuhan. Kalau kita ada masalah untuk mengerti karakter Tuhan, pasti jatuh. Oh, kita semua berdoa supaya dia sembuh, tapi Tuhan izinkan. Itu just nice words to say that God kill him. Kita pakai suara yang bagus, tapi kita bilang Tuhan yang bunuh dia. Salah. Mungkin iman tidak cukup, mungkin ada beberapa, mungkin sudah waktu Tuhan. Apa lagi? Ada waktu yang lahir, ada waktu yang dia keluar dari dunia ini. Ini COVID-19, kalau untuk saya, pengertian saya, memang ini sudah dinubuatin oleh nabi-nabi. Kalau kita baca Wahyu, buku Wahyu, pasal 6, ayat 8, ada satu kuda, dan orang yang memandu kuda itu namanya kematian. Dan dia punya tanggung jawab untuk bunuh 1/4 orang di dunia ini, penduduk orang dunia ini. Nah, mentrai ini
nomor 4 menterai. Nah, sifat menterai ini, kalau Yesus sudah pecah buka menterai ini, waktu itu terjadi, itu bukan satu kali aja, itu beberapa kali. Jadi mungkin menterai ini sudah dipatah dulu. Jadi ada peperangan, ada kelaparan, ada seperti sampah ini, penyakit endemik ini. Tapi itu akan tambah lagi. Ada 7 menterai, 7 trompet, terus banyak hal akan Armageddon War, ada 7 tahun tribulation, kesengsaraan, ada Antichrist, ada pengangkatan, ada bait Allah akan dibangun kali ketiga ini. Terus Yesus sudah berkata, itu patung akan taruh di bait Allah. Matius 24, kita kalau baca setelah 15 tahun. 2 kesaksian akan muncul di Israel dan ribuan orang Israel akan terima Yesus. Nah, akhirnya orang 2 ini itu boleh jadi mungkin Elia dan Enoch atau Musa dan Elia. 2 kesaksian pokoknya 2. Dan Yesus kembali kali kedua 1000 tahun di situ. Ini semua kita sekarang harus banyak baca buku Wahyu dan dengar supaya kita dapat yang benar. Tapi hari ini kalau saya meninggal, itu pengangkatan saya. Apakah saya siap? Apakah saya sudah lakukan semua panggilan Tuhan? Oh, saya ini ibu rumah tangga. Pokoknya saya punya anak semua baik, semua sekolah, semua menikah bagus, bank ada banyak uang. Itu yang saya harap dalam COVID. Tuhan, berhenti COVID ini, jangan perpanjang, supaya uang-uang semua kembali. Itu duniawi punya pikiran. Kau duniawi ya? Kau sudah dibeli oleh darah Yesus. Jadi COVID ini yang saya belajar, mau ke gereja? Tidak boleh. Gereja itu bukan gedung. Itu tempat pertemuan untuk menyembah Tuhan. Gedung tidak boleh pergi. Kelompok saya tidak boleh pergi. Hanya di rumah. Di rumah juga takut juga. Boleh kena COVID. Orang yang benar, orang yang kudus, orang yang tidak kudus, semua kena. Beberapa hamba Tuhan juga meninggal. Jadi itu kena semua. Tetapi kita harus belajar dalam COVID-19 ini, Roh Kudus dorong kita sampai kita punya doa dan hubungan pribadi sama Tuhan itu mulai lancar. Itu belum lancar. Sudah 2 bulan belum belajar. Baca Alkitab, oke, bagus. Beberapa kelemahan sudah mengatasi. Banyak doa, banyak puasa. Ini sudah hari kebangkitan. Halo. Tuhan mau siapkan tubuh Kristus itu sampai seperti gereja awal-awal itu penuh dengan Roh Kudus. Dan otoritas sudah diberikan. Pergilah. Bukan mari ke gereja. Yesus bilang, pergi kasih tahu. Tapi kita bilang, mari dengar suara gembala. Sudah jadi tradisional. Setiap anggota yang sudah lahir baru, pergi dan jadi saksi. Bukan mari dan lihat gereja kami. Mega Church. Jadi tradisional. Yohanes 10:27, domba saya dengar suara saya. Oh, itu nabi aja. Oh, nabi punya Roh Kudus itu lainnya. Itu mirip Jaguar. Kita punya semua Toyota.
Salah. Sama. Saya polisi sudah mulai dengar. Bukan hamba Tuhan. Belum jadi hamba Tuhan. Hanya ketua sel. Sudah bisa dengar. Kenapa? Saya baca firman Tuhan, domba saya dengar suara saya. Oke, puasa, doa, 3. Setelah kerja, pagi pergi kerja, kembali setengah 6, jam 6 sampai 9, 3 jam setiap hari, 1 tahun. Sampai panca indera roh saya nyala-nyala. Justru saya tahu ini bukan nabi dulu. Ini anggota orang yang percaya. Sudah mulai nyala. Kenapa? Karena saya tahu. Saya lihat firman Tuhan. Saya jatuh cinta sama Tuhan. Saya cari wajah Tuhan. Seperti orang fanatik, orang radikal. Dan oleh karena itu, saya menjadi saksi yang luar biasa. Satu departemen yang saya ketua di situ penuh dengan korupsi, semua terbalik. Sampai saya jadi musuh di tempat polisi, tapi akhirnya polis stasiun itu dapat nama yang besar, saya juga dapat besar, saya naik pangkat full time, dari full timer. Setelah Yesus kasih nubuatan tentang akhir zaman, dia bilang dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Those who endure till the end will be saved. What does that mean? Apa pengertian? Orang yang sungguh-sungguh ada hubungan sama Tuhan, orang yang bisa dengar suara Tuhan, orang yang tahu kehendak Tuhan, orang yang taruh dia punya kehidupan sesuai dengan kehendakan kerajaan Tuhan. Seperti yang kita doa Allah Bapa itu, kerajaanmu datang, kehendakmu terjadi seperti surga jadi di sini. Buat apa omong kosong aja kalau tidak buat dalam kehidupan. Jadi Bapak dan Ibu, ini musim yang baru, mau nggak mau. 2015 istri saya meninggal. Kita semua tidak harap itu. Semua full percaya pasti sembuh. Tiba-tiba di tangan saya meninggal. Umur 58. Dia juga tidak sangka. Dia pikir, dia nggak tahu. Pokoknya sekarang sudah tahu, tapi waktu dia meninggal, dia bicara sama saya, tolong kasih kursi sama duduk. Oke, saya mau tolong, nggak perlu, sama duduk aja. Saya bawa kursi, duduk, begitu duduk, tidur. Nggak bangun lagi. Terkejut, terperanjat, Pak, hati saya hancur. Dan iblis bicara, mana you punya Tuhan? You doakan orang lain, semua sembuh, disembuh, nubuatan tajam, ini apa guna? You punya istri, you sudah doakan berapa lama? Tapi tidak sembuh, meninggal. Mau ikut Yesus lagi. Saya tidak sangka. Saya sudah masuk musim yang baru. 40 tahun hidup bersama dengan istri saya. Cinta, jatuh cinta, sampai sekarang nggak bisa bangun. Dia sama kita, misi di India, misi di Sri Lanka, misi di Malaysia 5 tahun. Dan Indonesia dan mana-mana Tuhan utus. 2 anak. Sudah meninggal. Dia punya urapan rasul, karunia guru.
manajemen juga tajam nubuatan. Sudah pulang rumah Papa. Tiba-tiba sakit hati. Tetapi saya cari waktu. Satu hal saya tahu. Saya udah kasih tahu sama iblis. Iblis, lu harus tahu. Tuhan yang saya menyembah. Sumbernya sumber kasih. Sumber kuasa. Sumber hikmat. Istri saya tidak masuk neraka. Istri saya dengan rencana Tuhan sudah naik ke tempat permenang. Dia naik pesawat pertama, saya pesawat lain. Tuhan sembuh hati saya. Tuhan kasih arahan. Dan tahun yang lalu, Bishop Bill Hamon datang dan tabis saya untuk menjadi nabi ketua di seluruh Asia. Waduh, saya tak siap. Tapi karena saya sembuh dari kecewa, bukan kecewa sama Tuhan, kecewa sama istri. Karena istri sudah pulang lebih dahulu. Tapi Tuhan sembuh saya. Dan kasih arahan, kasih kekuatan. Supaya dalam musim yang saya hadapi, saya bisa mengatasi dan jalan atas air. COVID-19 sama juga. Kalau satu-satu sebelum COVID terjadi, waktu masuk tahun ini, Desember, saya tanya sama Tuhan, apa rencana Tuhan untuk tahun baru? Tuhan bilang 2. 1, 10 tahun depan ini, gereja Tuhan, khususnya pribadi, dia punya hubungan sama Tuhan harus akrab, harus bisa dengar suara Tuhan. Kalau tidak boleh mengatasi musim yang baru. Kedua, dia bilang harus peka rencana Tuhan. Itu apa? Membedakan roh. Itu satu karunia dalam Roh Kudus. Kita harus peka. Karena ada nabi yang benar, nabi yang palsu. Pengajaran yang benar, pengajaran yang tidak benar. Bagaimana kita harus bisa dengar suara Tuhan. Nah, harus ada pemimpin-pemimpin yang peka bisa dengar suara Tuhan. Itu perlu. Saya tidak tahu COVID akan datang. Dalam COVID ini, saya tahu, wah, dorongan Roh Kudus supaya setiap pribadi harus bisa dengar suara Tuhan. Jadi, Bapak dan Ibu, saya mau menguatkan Bapak dan Ibu. Dalam musim ini, kita harus siap untuk berubah. Karena setiap musim yang kita ada, harus ada, pasti ada perubahan. Tantangan yang baru. Dan dengan kuasa Roh Kudus, kita boleh mengatasi tantangan. Jangan seperti orang Israel. Ngomel-ngomel. Tidak ngerti apa rencana Tuhan. Sampai tidak boleh masuk dalam perjanjian Tuhan. Dalam COVID-19, Tuhan kuatkan kita supaya hubungan sama Tuhan lebih akrab. Supaya dalam musim ini kita tahu kehendak Tuhan, arahan Tuhan, maksud Tuhan, khususnya hidup pribadi kita. Dan dalam musim ini kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus setiap pribadi. Kalau enggak tahan, jatuh nanti. Banyak hal akan terjadi. Semua buku Wahyu satu persatu, mentrai buka, ini buka, itu satu persatu. Akan terjadi satu monetary, satu pemerintahan antikristus, banyak hal, banyak macam penyakit, gempa bumi, semua akan terjadi satu persatu. Mungkin setelah ini semua oke. Terus ada perubahan. Tapi gereja harus bangkit. Tuhan mau gereja itu di depan negara. Dalam doa, dalam hikmat, dalam kepakaran.
Jadi kita taruh Tuhan dan kita mau tahu kehendak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan semua bapak-bapak dan ibu, bapak gembala. Kami mau serahkan. Tuhan bercara sama bapak gembala. Memang ini musim yang baru, di mana Tuhan mau menguatkan bapak. Bapak seperti Daud selalu cari hati Tuhan. Tapi dalam musim ini Tuhan mau urapi bapak supaya menjadi lebih tegas, lebih kuat dalam Roh Kudus, lebih peka, lebih bisa dengar suara Tuhan. Jadi tahun ini banyak perubahan akan terjadi dalam kehidupan Bapak. Harapan akan tambah, dan saya lihat ada satu rencana yang baru yang akan muncul dalam hati Bapak. Mungkin Bapak memikir bagaimana masa depan. Tuhan berkata jangan khawatir. Yang penting dalam musim ini, semua umat lebih dekat sama Tuhan, lebih bisa dengar suara Tuhan, lebih dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dan kalau mereka prioritas itu, akan terjadi satu dampak yang luar biasa dalam gereja di sini, di sisi. Kedua, untuk Bapak Daud kami berdoa untuk suami istri punya anniversary dan juga Bapak punya ulang tahun. Kami lepaskan kuasa, kami lepaskan urapan. Tuhan berkata jangan khawatir tentang bisnismu, karena banyak ide-ide yang baru Tuhan akan berikan kepada Bapak. Jadi setelah COVID ini, Tuhan akan buka pintu yang baru, dan kami sudah lihat dalam roh ada dokumen-dokumen yang sudah tanda tangan, dan juga investasi yang cukup bagus supaya ini bisa berkembang dengan baik. Dan Tuhan mau pakai Bapak dalam pengajaran, dalam kasih nasihat, dan untuk ibu-ibu Ustaz, Tuhan mau pakai lagu-lagu yang baru, lagu yang profetik, dan juga Tuhan mau pakai keluarga. Kami juga mau serahkan semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang dengar, orang yang sakit hari ini, orang yang mengalami kesulitan dalam keuangan, pekerjaan, usaha, orang yang sakit COVID, orang yang hilang PHK kerja. Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus, ulurkan tangan supaya setiap orang hari ini boleh menerima jambahan Tuhan. Dan kami lepaskan kesembuhan. Tuhan berkata, dalam musim ini, Tuhan mau gereja itu lebih peka, lebih dengar suara Tuhan. Dan Tuhan mau masuk dalam 7 gunung. Berarti semua sektor, apakah itu politik, ada pendidikan, atau bisnis, atau apapun, semua tempat Tuhan mau bangkitkan umatnya untuk menjadi saluran Tuhan. Karena inilah waktu Tuhan mau pulihkan negara kita. Dan karena banyak tempat kita perlu lebih bersih, lebih kerjasama, supaya COVID ini kita boleh hadapi dengan baik. Satu, kita belajar untuk bersih. Kita juga belajar untuk bantu satu dengan lain. Kita juga mau belajar semua otoritas di atas bumi, di surga dan bumi, sudah diberikan kepada gerejanya. Dan gereja kalau sudah mengerti itu sepenuh, dan kuasa itu sudah masuk rohnya, dan dengan satu hati kita berdoa dengan iman, tanpa keraguan, COVID ini akan hapus total, dan vaksin itu akan muncul. Memang di Israel sudah muncul, tapi tidak lama dari sekarang, Tuhan akan bawa itu juga, supaya semua dapat vaksin. Dan bukan hanya itu, harus
Memang kita ikut peraturan, tetapi Tuhan bilang kita harus penuh dengan iman. Karena banyak orang buka hati, keraguan, ketakutan, bimbang, semua masuk. Pasti tenggelam. Kalau kita mau jalan atas supernatural, kuasa supernatural, harus mata tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, penuh dengan iman. Dengan semua peraturan yang kita harus ikut yang pemerintah sudah beri. Tapi kita juga ikut perintah Tuhan. Penuh dengan iman. Penuh dengan kuasa dan kuat. Dan gereja punya kuasa untuk berdoa dalam keadaan ini. Untuk mengerti Tuhan, bukan Tuhan yang izinkan, tetapi Tuhan pakai ini supaya kita lebih waspada dan cari wajah Tuhan. Dan hidup kita berubah supaya cepat karunia Allah, belas kasihan Tuhan bisa hapus ini semua. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kepada tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.